Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang penelitian eksperimental desain faktorial. Yang pertama, pengertian desain faktorial. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperlihatkan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan antara variabel independen terhadap hasil variabel dependen. Materi selanjutnya yaitu macam-macam desain faktorial. Yang pertama, desain faktorial 2x4 yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dua model layanan bimbingan, yaitu layanan bimbingan dengan menggunakan model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan 4 model pola pengasuh orang tua. Yang kedua, desain 2x3 yang dimaksudkan yaitu dua model bimbingan layanan dengan menggunakan model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan 3 kategori sosial ekonomi. Yang ketiga, desain 2x2 dimaksudkan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua model bimbingan layanan dengan menggunakan model pembelajaran piramid dan layanan bimbingan konvensional dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Terima kasih pada materi sebelumnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang percobaan faktorial. Di mana percobaan faktorial ini bukan merupakan suatu rancangan atau desain, melainkan suatu pola melakukan percobaan untuk mencoba serentak dari beberapa faktor dalam suatu percobaan. Adapun rancangan yang digunakan dalam percobaan faktorial tergantung kepada keadaan lingkungan dan tujuan percobaan. Rancangan yang biasa dipakai adalah rancangan dasar seperti RAL, RAK, dan RBSL. Selanjutnya yaitu tujuan percobaan faktorial. Tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang kita coba. Ada kalanya kedua faktor saling sinergi terhadap respon atau positif. Namun ada kalanya juga keberadaan suatu faktor justru menghambat kinerja faktor lain, negatif. Adanya kedua mekanisme tersebut cenderung meningkatkan pengaruh antar kedua faktor. Keuntungan menggunakan penelitian faktorial. Keuntungan yang pertama, semua unit percobaan digunakan dalam mengevaluasi efek dari masing-masing faktor. Keuntungan yang kedua, interaksi antar faktor dapat diduga sehingga dapat diketahui apakah faktor bekerja sendiri atau memiliki interaksi dengan faktor lainnya. Yang terakhir, ruang lingkup pengambilan kesimpulan lebih luas. Kerugian menggunakan desain faktorial. Kerugian yang pertama, analisis statistika menjadi lebih kompleks dan panjang. Kerugian yang kedua, makin banyak faktor yang diteliti, kombinasi perlakuan semakin meningkat pula, sehingga ukuran percobaan semakin besar dan akan mengakibatkan ketelitiannya semakin berkurang. Kerugian yang ketiga yakni terdapat kesulitan dalam menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen. Dan kerugian yang terakhir yakni interaksi lebih dari dua faktor agak sulit untuk menginterpretasikannya.